Semuanya, selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme mikroorganisme. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Tresia Riwianti SE, nomor induk mahasiswa 1419004. Saya mahasiswa semester 4, program studi pendidikan biologi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mikrobiologi dasar dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan materi metabolisme mikroorganisme. Dalam materi metabolisme mikroorganisme ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama adalah pengertian metabolisme. Yang kedua adalah peranan enzim pada proses metabolisme. Dan poin yang ketiga adalah prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Tapi sebelum menjelaskan ketiga poin tersebut, yang pertama saya akan jelaskan adalah pendahuluan. Langsung saja, semua organisme termasuk mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul yang menyusun sel-sel agar dapat mempertahankan hidup. Mikroorganisme yang mendapat energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan yang memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat organik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof. Sedangkan heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Pada bab ini, kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai metabolisme yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme. Langsung ke poin yang pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor kimia untuk biosintesis metabolit sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme. Dan dikenal juga dengan sebutan biosintesis. Nah, di sini Hock menambahkan bahwa metabolisme ialah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel, yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan memanfaatkan energi. Poin yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecahkan molekul besar dan melepaskan energi. Poin yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan reaksi yang terjadi di dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan atau memadukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. Masuk ke poin yang kedua adalah peranan enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peranan enzim adalah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berkaitan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Poin yang pertama adalah klasifikasi enzim.
Hope menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC, dan bagian pertama dari nama yang sering menunjukkan substrat seperti urase dan amilase. Namun, enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya, seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonveksi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Poin yang berikut adalah faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama itu ada temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi enzim. Enzim juga akan rusak jika temperatur terlalu tinggi. Denutrasi terjadi karena terjadi perubahan konfigurasi situs akibat aktif dan hilangnya sifat katalik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denutrasi. Poin yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH yang tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisiokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Poin yang ketiga adalah konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berkaitan dengan substrat atau kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Poin yang berikutnya adalah inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Nah, poin yang ketiga adalah prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hope, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi terjebak oleh pigmen klorofil dan dijelaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dalam bentuk ATP yang akan kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik atau sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecah menjadi
ADP atau adenin difosfat dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel. Sekian video penjelasan dari saya mengenai materi metabolisme mikroorganisme. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.